dari Jakarta, Semarang, Jogja, dan tujuan akhir Gunung Kidul. Itu di perjalanan kita sempat mengalami masalah, tepatnya dari Jakarta menuju Semarang. Pas bermasalah itu di Weleri menuju Kendal, tiba-tiba motor mati. Halo Skut, balik lagi di Skuter 96. Pada video kali ini gue mau sedikit cerita pengalaman gue touring kemarin. Nah, di sini ada satu seher yang rusak dan satu buah oli samping. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari Skuter 96. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Gue mengucapkan terima kasih banyak. Dan gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Nah, jadi di perjalanan touring kemarin dari Jakarta, Semarang, Jogja, dan tujuan akhir Gunung Kidul, itu di perjalanan kita sempat mengalami masalah, tepatnya dari Jakarta menuju Semarang. Nah, itu dari Jakarta menuju Semarang, pas bermasalah itu di Weleri menuju Kendal. Nah, di perjalanan tiba-tiba motor mati pas lagi ditarik, terus tiba-tiba motor kayak mati gitu kan, kayak nge-gym. Nah, terus gue sempat berhenti, gue kira itu cekat. Kita tambahin dulu oli samping aja. Gue kira cekat, cuman kurang oli samping aja kan. Nah, terus gue tambahin oli samping. Udah gue tambahin oli samping, ternyata nggak mau nyala juga. Nah, akhirnya coba buka busi, terus diganti businya, tetapi nggak bisa juga. Nah, pas di proses pas lagi benerin Vespa tuh, lagi bongkar ganti busi. Nah, terus ada bapak-bapak lewat, terus ditanyain kenapa, dibantuin lah sebentar. Terus kata dia, itu kalau misalkan nggak bisa nyala juga, bawa aja ke tempat saya. Nah, kebetulan tempatnya bapak ini juga bengkel. Nah, katanya gitu kan, nanti dibawa aja ke sana, nanti dibenerin. Akhirnya udah kan, nih motor nggak nyala juga nih, akhirnya ya udahlah, pasrah tuh. Sore tuh kalau nggak salah, sekitar jam berapa ya, asar kayaknya, kayak di sore-sore jam 3 ke atas lah. Terus akhirnya ya udah dibawa ke bengkel. Nah, bengkelnya itu di belakangnya dari tempat gua trouble. Akhirnya ya udah, kita balik ke sana, dibenerin. Nah, awalnya si bapak-bapak ini namanya kalau nggak salah Pak Solihin. Nah, dia itu berdua sama saudaranya. Nah, terus awalnya dibuka, dicek pengapian busi, aman nih, ada api cuma kecil. Nah, diduga akhirnya koil juga coba dites, koil aman. Nah, terus kok tetap nggak mau nyala juga. Akhirnya dicek lagi magnet dicek, dibuka kan magnetnya. Terus pas dibuka, wah, ini ada kemungkinan di bagian bloknya.
Akhirnya ya udahlah, dibuka bloknya dan ternyata ini dia sehernya baret. Nah, jadi ini kan aturan kunciannya rata gitu kan. Nah, ini kepapas tuh. Jadi mendem ke sana semua tuh keluar. Nah, ini yang menyebabkan bensin tuh kayak mesin nggak nyedot bensin gitu. Nah, selain ini blok juga akhirnya baret kan. Ya udah ganti seher. Nah, terus juga bloknya kan baret. Nah, nyatanya mau dirapihin bawah. Akhirnya dua ini seher sama blok dibawa tuh. Akhirnya pergi gua sama saudaranya Pasolin ke bengkel deket Weleri. Nah, di situ cari bengkel, bukan bengkel sih, kayak tempat yang jualan barang-barang spare part, terus juga bisa mortar. Nah, bawalah di situ tuh, terus tanya seher ukuran ini persis. Nah, ternyata nggak ada. Akhirnya adanya yang lebih gede dari ini ukurannya. Mau nggak mau bloknya juga di kolter. Nah, di kolter nggak mungkin selesai hari itu, nggak bisa kan selesai cepet. Mau nggak mau selesainya besok. Nah, sedangkan itu udah sore. Nah, akhirnya udah tuh nyari lagi toko-toko yang lain, nggak ada juga yang sama ukurannya. Nah, akhirnya ya udahlah, balik nih ke bengkel tempatnya Pasolin. Nah, terus bingung juga kan, udah nggak ada. Akhirnya ya udah Pasolin pergi sama saudaranya, pergi cari-cari barang. Akhirnya ketemu ukuran persis kayak gini, persis pokoknya mereknya juga sama, pokoknya persis. Nah, akhirnya udah tuh akhirnya dirapiin lagi kan, bloknya pakai amplas, dihalusin lagi. Nah, ya udah dihalusin, terus ya udah, alhamdulillah udah bener gitu. Itu selesai malam kayaknya, maghrib gitu, pokoknya udah gelap lah. Akhirnya udah selesai. Nah, udah langsung OTW menuju Semarang. Dan itu juga emang bentar lagi kan Semarang itu, udah deket lah. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kedikitan oli samping, dan yang kedua itu oli sampingnya yang kurang bagus. Nah, di sini gue tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu produk ya. Ini gue juga udah lama gue make oli samping ini, udah lama banget gue pakai touring kemana juga gue pakai ini. Kayak contoh kemarin ke Sukabumi, ke Bandung, terus ke Jogja. Waktu itu yang ke Jogja yang kedua, nah itu juga gue pakai oli samping ini. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Nah, tapi kenapa pas touring ke Jakarta, Jogja, Gunung Kidul yang ketiga, yang kemarin itu bermasalah. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pasti kedikitan oli samping. Nah, kedikitan oli samping ini bisa dipicu dari kualitas oli samping. Kenapa gue bilang begitu? Karena misalkan nih di ukuran takaran oli samping yang sama, misalkan di takaran pakai yang takaran putih itu kita takar 5 liter. 5 liter oli yang kualitasnya biasa sama oli yang kualitasnya bagus itu beda. Nah, dimana kalau misalkan oli kualitas yang biasa itu mungkin harus lebih banyak atau 2 kali lipat pemberiannya dibandingkan oli yang bagus. Misalkan oli yang biasa cuma 5 liter, ini bisa 10 untuk aman. Karena touring kalau misalkan kalau misalkan kalau lagi trek jarak dekat itu masih oke nih.
Tapi kalau untuk trek jarak jauh itu harus dibanyakin banget lah kalau gunain oli ini harus dikasih lebih banyak. Nah lebih banyak ini juga kadang-kadang kita kemarin tuh udah gue kasih banyak tapi kayak kurang terus kayak kurang, akhirnya ya terjadilah seperti ini. Nah itu yang makanya gue bilang kedikitan oli samping itu bukan berarti kita yang ngasihnya dikit atau pelit, tapi kita lihat dulu dari oli sampingnya. Kayak ada teman-teman yang nanya juga, misalkan beli bensin sekian ngasih oli sampingnya berapa segala macam, nanya-nanya seperti pertanyaan seperti ini. Nah itu jadi sesuai pengalaman gue ini, jadi semua tuh balik lagi tergantung oli samping apa yang kalian gunakan. Nah jadi kalian nggak bisa menyamakan oli samping kayak misalkan nih gue pakai oli ini, terus temen gue pakai oli yang bagus, gue pakai oli yang biasa. Terus gue samain gitu takarannya, misalkan sama-sama ngisi 5 liter bensin. Nah terus temen gue ngasih 5 liter oli samping sesuai pakai takaran oli sampingnya, gue kasih 5 liter. Nggak bagus malah, karena kualitasnya beda. Nah mungkin 5 liter yang ini, yang oli yang bagus ini cukup, tapi kalau untuk yang ini kayak kurang. Nah itu yang makanya gue bilang lagi kurang oli samping. Nah berarti bukan berarti kita ngasih oli samping pelit. Nah jadi mungkin jangan salah mengartikan kalau misalkan dibilang kedikitan oli samping nih, bukan berarti kita yang nuangnya kedikitan. Nah ini dia, karena kalau misalkan touring, kenapa gue bilang tadi juga kalau misalkan kita trek pendek itu masih worth it lah. Lu mau pakai oli samping yang biasa juga segala macam, yang murah segala macam, itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan udah trek jauh itu ya gue saranin untuk pakai oli samping yang bagus. Kenapa? Karena kalau trek jauh itu kan mesin panas. Nah kalau misalkan oli samping itu nggak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, otomatis ini yang terjadi resikonya. Share baret tuh. Nah kalau seher ini posisinya di luar, kita enak bongkarnya gitu, paling ganti doang kayak misalkan busi gitu, udah buka, simple kan. Sedangkan ini posisi di dalam, kalau ganti ini harus bongkar semuanya kayak gini. Nah bongkar blok ya kan. Kalau ini udah baret, udah lecet, otomatis blok juga lecet kan, otomatis blok juga harus dirapihin. Nah itu biaya lagi kan. Nah, jadi kalau misalkan touring, gue saranin untuk menggunakan oli samping yang bagus lah. Gak apa-apa lu sedikit ngeluarin biaya lebih, gak apa-apa, daripada lu harus niatnya untuk menghemat tapi malah justru sebaliknya gitu. Kayak lu bongkar ini aja ganti seher doang nih, itu sekitar kurang lebih 200 ribuan lah. Nah 200 ribuan belum lagi ongkosnya, belum lagi kalau misalkan bloknya harus di quarter, biaya lagi, udah berapa itu ya kan. Ini bukan berarti gue ngejelek-jelekin oli samping ini, dan gue juga bukan berarti oli samping ini jelek. Gue pakai ini gue udah lama banget pakai ginian, udah lama asli. Sebelum gue mulai nge-YouTube juga gue udah pakai ginian. Kayak contoh video-video yang bisa kalian tonton itu kayak touring ke Sukabumi, touring ke Bandung, yang ada videonya ya cuman Sukabumi sama Bandung. Itu gue pakai oli ginian, aman-aman aja.
Nah, jadi bukan berarti oli samping ini jelek. Nah, karena kejadian ini akhirnya ya udah, gue karena ini sempet masih ada satu botol kan cadangan, akhirnya udah di mix sama oli Mestran dari Pertamina. Itu di mix, alhamdulillah aman aja gitu sampai ke Gunung Kidul, sampai tujuan akhir aman aja gitu, alhamdulillah gitu. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada yang nanya, bang pakai oli apa, gue pakai oli ginian. Cuma kalau buat touring ke depannya lagi, gue tidak merekomendasikan atau gue tidak menggunakan ini lagi kalau buat touring. Tapi kalau buat harian masih oke lah. Karena gue juga pakai ini udah lama, makanya gue mikir oli samping sama aja lah. Temen gue sempat bilang ini kurang bagus. Terus gue tetap ngeyel kan, karena gue kayak kemarin aman-aman aja gitu touring. Cuma tiba-tiba pas kemarin, wah baru iya kurang bagus emang. Jadi kalau ya akhirnya ya udah gue pakai ini buat di harian biar lebih irit. Terus kalau buat trek jauh gue pakai yang lebih kental. Karena kalau ini kan agak cair dia, kurang kental lah. Nah, jadi gitu Scoot. Jadi begitulah cerita pengalaman trouble kemarin. Oke, jadi di sini nih gue tekenin lagi bahwa video ini tidak ada unsur untuk merendahkan suatu produk, tidak ada untuk menjelek-jelekan suatu produk. Pure ini untuk berbagi pengalaman pribadi gue aja. Ini pengalaman kemarin biar teman-teman nggak ngerasain hal yang sama gitu. Apalagi buat teman-teman pemula khususnya gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Scoot terus, gas terus.